Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Thoriq Al-Haya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah Thoriq Al-Haya mengisahkan masa kecil Rasulullah hingga beliau beranjak dewasa dan menikah dengan Khadijah, kali ini kita memasuki kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di usia 40 tahun, yang sekaligus penanda beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum kita masuk ke pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di Gua Hiro, kita mundur dulu 40 tahun ke belakang. Pada 12 Rabiul Awal, saat itu malam begitu terang, bertaburan cahaya yang memancar dari langit biru bening. Banyak orang yang terkagum-kagum melihat langit pada saat itu. Sementara kaum Yahudi melihat fenomena tersebut sebagai tanda kelahiran Nabi terakhir, seperti yang disebutkan dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat. Pemuka Yahudi pun mengutus orang untuk mencari anak-anak yang baru lahir di hari itu. Mereka berharap Nabi terakhir tersebut dari golongan mereka. Namun singkat cerita, betapa kecewanya mereka setelah mengetahui anak yang memiliki tanda kenabian bernama Muhammad tersebut bukan dari golongan mereka atau bukan dari Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab di Mekah. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad juga disadari seorang pendeta Nasrani bernama Buhairo di kota Busra. Buhairo melihat ada awan yang terus mengikuti dan menaungi Nabi Muhammad yang berada di tengah-tengah kafilah dagang dari Mekah menuju Syam. Hal itu terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Umur beliau sekitar 9 atau 10 atau 12 berdasarkan riwayat yang berbeda. Saat itu sang paman Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad kecil berdagang ke Syam setelah sang kakek Abdul Muthalib wafat. Pendeta Buhairo itu menyadari bahwa anak yang ia lihat bukanlah manusia biasa. Ia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Ia lantas mengatakan kepada Abu Thalib untuk segera membawa keponakannya kembali ke Mekah, karena anak itu kelak akan menjadi seorang Rasul. Insya Allah, kisah tentang kesaksian Buhairo terhadap tanda kenabian Nabi Muhammad SAW ini akan Thoriq Al-Haya ceritakan lebih lengkap di video lainnya. Setelah beranjak dewasa dan bertambahnya usia, Nabi Muhammad mulai mengasingkan diri untuk merenung dan berkontemplasi di Gua Hiro, sebuah gua di pegunungan dekat Mekah. Beliau senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya diberikan pencerahan terhadap kaumnya yang tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Di antaranya mencampur adukan ritual haji dengan kegiatan ritual menyembah berhala dan segala perilaku yang bersifat merusak dan berdosa seperti perjudian, minum-minuman keras, riba, dan pencabulan. Sehingga beliau sangat khawatir dengan kondisi moral masyarakat Mekah yang mengalami keruntuhan. Hingga pada suatu malam, yakni malam ke-17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad yang berusia 40 tahun didatangi sosok makhluk bernama Malaikat Jibril. Malam itu kelak dikenal sebagai malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pakar ilmu Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW menjelaskan saat itu Nabi Muhammad dirangkul sedemikian keras oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad SAW mencapai puncak keletihan, bahkan beliau merasa bahwa itulah proses awal kematian. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Malaikat Jibril berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Kemudian Nabi pun menjawab, "Ma'ana biqari," yang artinya aku tidak dapat membaca. Setelah diperintah malaikat Jibril sebanyak 3 kali demikian, Nabi kemudian berucap, "Apa yang harus saya baca?" Lalu malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat yang tertuang dalam surah Al-Alaq. Peristiwa yang luar biasa tersebut membuat Nabi Muhammad SAW mengalami guncangan fisik dan psikis. Beliau bergegas pulang dalam kondisi gemetar hingga masuk ke rumah. Kepada sang istri, Khadijah, Nabi berkata, "Selimuti aku,
selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Demikian dulu kisah awal kenabian Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama. Kita akan lanjutkan kisahnya di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, Thoriq Al-Haya harapkan keikhlasan hati sahabat Al-Haya untuk membagikan video ini kepada keluarga dan kerabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.